Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan analisa kasus peretasan situs web pada Partai Golkar. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama, Bumbu Hendra Hunga Meha. Yang kedua adalah Muhammad Dimas Atmojo. Yang ketiga, Iputu Agus Sugiyarto. Berikutnya, Iputu Aditya Lagwa Putra. Yang terakhir, Brian Gary Lopilu. Latar belakang masalah. Masalah nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama pengembangan. Salah satu unsur dalam trilogi pembangunan yang didengung-dengungkan dulu adalah ingin mewujudkan dalam usaha pembangunan nasional adalah terciptanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis. Salah satu kendala atau hambatan itu adalah perilaku individu atau sekelompok individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Baik norma yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, agama maupun konteks ini terutama norma hukum pidana yang sifatnya tertulis oleh masyarakat tersebut sebagai kejahatan. Seiring dengan perkembangan teknologi internet pada zaman sekarang yang semakin berkembang pesat, menyebabkan banyak kemunculan kejahatan dengan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Adanya cybercrime yang telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Bagaimana cara untuk menanggulangi masalah tersebut? Menjawab pertanyaan yang menghindari kerugian seperti di atas akan lebih mudah jika memiliki rencana pemulihan. Rencana ini dapat berupa runtunan tahapan yang harus dilakukan jika suatu keadaan darurat terjadi. Rencana yang tersusun dengan baik akan sangat membantu perusahaan dalam melewati keadaan darurat dan kembali menjalani fungsinya secara normal. Proses penyusunan rencana ini disebut dengan Disaster Recovery Planning. Lebih lengkapnya, Disaster Recovery Planning adalah sekumpulan aksi dan proses yang mendefinisikan serangkaian prosedur yang harus dilakukan suatu perusahaan saat terjadi keadaan darurat untuk memastikan tercapainya suatu kondisi pulih dalam waktu yang ditentukan sehingga perusahaan tersebut mampu melanjutkan fungsinya dengan kerugian yang minimal. Batasan masalah yang kelompok kami ambil sesuai dengan latar belakang batasan masalah yang ditentukan adalah bagaimana cara membentuk suatu rancang disaster recovery plan untuk meminimalisir kerugian. Adapun manfaat dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan berlangsung. Yang kedua, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara pembuatan tahapan penanganan bencana disaster recovery plan sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa itu sendiri. Tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Disaster Recovery Plan. Mahasiswa belajar bagaimana cara membuat susunan atau tahap-tahap perencanaan untuk menangani bencana yang mungkin menimbulkan suatu risiko kerugian. Ruang lingkup dalam penyusunan laporan ini yaitu membentuk dan membuat langkah-langkah penanganan bencana untuk peretasan situs web Partai Golkar. Metode penyusunan laporan ini menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama adalah studi literatur. Yang kedua, metode analisis. Yang ketiga adalah metode perancangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka tentang kasus ini. Yang pertama, pengertian dari DRP sendiri adalah DRP merupakan suatu prosedur kaidah untuk penyelamatan dan pemulihan untuk mengurangi dampak risiko dari suatu bencana yang telah terjadi dan juga merupakan bagian dari rangkaian business continuity planning. Yang kedua, klasifikasi bencana. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alamiah. Klasifikasi ini akan dijabarkan lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama, bencana alam atau
natural disaster itu adalah bencana alam endogen, bencana alam eksogen, bencana alam ekstra terestrial, bencana environmental. Yang kedua bencana non alamiah atau natural disaster, yaitu bencana sosial, bencana teknikal, bencana antropogenikal. Yang ketiga tahapan disaster recovery plan. Ada 8 tahapan. Yang pertama itu project initiation. Project initiation adalah proses pemilihan proyek dalam rangka mendukung rencana strategis organisasi. Rencana strategis sebuah organisasi akan melibatkan tujuan jangka panjang organisasi tersebut. Sebuah proyek IT harus mendukung strategi organisasi dengan memberikan keuntungan kompetitif termasuk keuntungan finansial di dalamnya. Yang kedua, risk assessment. Risk assessment adalah proyek identifikasi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, baik yang terjadi dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, business impact analysis. Asas tujuan business impact analysis adalah untuk menciptakan suatu dokumen yang akan digunakan untuk membantu memahami dampak apa yang akan ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang mengganggu terhadap bisnis yang sedang berjalan. Yang keempat adalah mitigation strategi development. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kelima, plan development. Setelah menilai risiko dan dampak risiko dan strategi untuk maju mitigasi risiko, kita harus mulai bekerja pada menempatkan strategi-strategi ke dalam tindakan. Itu berarti mengembangkan seperangkat tugas yang akan memberikan hasil yang diperlukan. Yang keenam, training, testing, dan auditing. Meliputi tugas-tugas Anda harus memasukkan dalam rencana proyek terkait staf pelatihan untuk tanggap darurat dan untuk menerapkan rencana yang seharusnya menjadi necessary. Testing adalah sesuatu semua profesional TI yang akrab dengan dan ini mengambil makna etik. Makna ketika Anda melihat pengujian dari business continuity atau perspektif DR. Akhirnya Anda akan perlu untuk mengaudit dan menilai strategi setelah Anda staf terlatih dan menguji plan. Yang ke-7, plan maintenance. Seperti yang diketahui, rencana kadang-kadang lebih buruk daripada tidak ada rencana sama sekali, karena memungkinkan staf di seluruh organisasi untuk membuat asumsi tentang business continuity atau disaster recovery, kesiapan yang mungkin hanya saja salah. Jika rencana Anda itu dibuat beberapa tahun yang lalu, ada kemungkinan tinggi itu ada saat lagi. Jika memiliki rencana yang percaya mungkin relatif saat ini dapat melacak singkat beberapa proses perencanaan dengan meninjau rencana terhadap langkah yang digambarkan dalam penjelasan ini. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, saya akan melanjutkan penjelasan tentang topik yang kami ambil. Pembahasan. Yang pertama, kronologi pembobolan situs web. Serangan terhadap situs partai berlambang pohon beringin itu terjadi pada tanggal 9 sampai 13 Juli 2016 hingga menyebabkan tampilan halaman berubah. Pada 9 Juli 2006, pelaku yang bernama Isya Syarat mengganti toko Partai Golkar yang termuat dalam situs dengan gambar gorila putih tersenyum, dan di bagian bawah halaman dipasangi gambar artis Hollywood yang seronok. Pada 10 Juli 2006,
tersangka mengubah halaman situs Partai Golkar menjadi foto artis Hollywood yang seronok dan mencantumkan tulisan "Bersatu untuk Malu". Serangan pada 13 Juli 2006 lalu, halaman depan diganti dengan foto gorila putih yang tersenyum dan mencantumkan tulisan "Bersatu untuk Malu". Saat serangan pertama terjadi, Partai Golkar sudah berusaha memperbaiki, namun diserang lagi hingga terjadi beberapa kali perbaikan, sampai akhirnya Partai Golkar melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Unit Cybercrime Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Mabes Polri menangkap pembobol website situs Partai Golkar, Isra Syarat, 26 tahun di Warnet Balerang, Jalan Raden Patah nomor 81 Batam pada 2 Agustus 2006. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang nomor 36/1999 tentang telekomunikasi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang serangan terhadap situs partai berlambang pohon beringin itu. Pihak kepolisian mengatakan penangkapan tersangka berkat hasil penyelidikan, analisa data dan penyemaran dari petugas unit cybercrime sehingga menemukan keberadaan tersangka. Yang kedua, analisa kasus. Kelemahan admin dari suatu website juga terjadi pada penyerangan terhadap website www.golkar.or.id milik Partai Golkar. Serangan terjadi hingga 1577 kali melalui jalan yang sama tanpa adanya upaya menutup celah tersebut di samping kemampuan hacker yang lebih tinggi. Dalam hal ini, teknik yang digunakan oleh hacker adalah PHP injeksi dan mengganti tampilan muka website dengan gambar wanita seksi serta gorila putih sedang tersenyum. Kasus di atas merupakan salah satu contoh jenis kasus, yaitu deface. Deface berarti mengubah atau mengganti tampilan suatu website. Pada umumnya, deface menggunakan teknik Structured Query Language atau SQL injection. Pada umumnya, hosting website dilakukan pada ISP dengan space tertentu. Lalu kita melakukan upload website via FTP atau via cPanel (control panel). Web hosting inilah yang rawan dan mudah sekali dibobol oleh hacker, diantaranya menggunakan teknik SQL injection. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan melanjutkan studi kasus yang di atas, yaitu pembobolan website Partai Golkar. Studi kasus yang saya jelaskan yaitu perencanaan disaster recovery plan. Untuk mengatasi dan mengantisipasi dari suatu ancaman yang berisiko dapat menimbulkan kerugian dalam skala kecil maupun besar. Sangat penting untuk menyusun sebuah tahapan atau prosedur agar siap dalam menghadapi ancaman tersebut. Berikut adalah tahapan DRP atau Disaster Recovery Plan sesuai dengan kasus yang telah diambil. 1. Project Initiation. Inisiasi proyek merupakan sebuah disiplin keilmuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk mencapai tujuan proyek. Sedangkan tahap inisiasi proyek yaitu tahap awal kegiatan proyek setelah sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Tahap berinisiasi proyek menentukan batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk proyek. B. Mengidentifikasi sponsor proyek. C. Memilih manajer proyek. D. Membangun sebuah kasus bisnis atau business case untuk sebuah proyek. E. Mereview proses dan ekspektasi dari pengelolaan proyek dengan manajer proyek. F. Menentukan apakah proyek dapat dibagi menjadi 2 atau lebih proyek yang lebih kecil. Yang berikutnya, risk assessment. Berikut adalah ancaman terjadi
di dalam sebuah pengelolaan sebuah situs web Partai Golkar, yaitu Distribute Denial of Service atau DDoS. Terjadi saat penyerang berhasil mengkompromi beberapa layanan sistem dan menggunakannya atau memanfaatkan sebuah pusat untuk menyebarkan serangan terhadap korban lain. B. Ancaman keamanan jaringan Distribute Reflective Denial of Service (DRDoS) memanfaatkan operasi normal dari layanan internet seperti protokol 2, update DNS, dan router. DRDoS ini menyerang fungsi dan mengirim update sesi dalam jumlah yang sangat besar kepada berbagai macam layanan server atau router dengan menggunakan address spoofing kepada target korban. Yang ketiga, Business Impact Analysis. Proses bisnis yang terjadi pada sebuah partai adalah sebagai berikut. A. Perekrutan anggota partai. B. Informasi atau kegiatan. C. Laporan keuangan pemilu yang merupakan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan pemilu. D. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. E. Sumbangan disajikan sebagai aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau tidak temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. F. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. 4. Mitigation strategi, development, dan plan development. Berikut adalah strategi mitigasi dalam penanganan kasus. Offline backup adalah gambar ini menjelaskan tentang sebuah mekanisme yang melibatkan proses pembuatan kopian data dari primary storage ke offline media seperti tape. Proses ini menghubungkan data driver langsung ke filers. Gambar di atas menggambarkan secara umum topologi jaringan untuk offline backup. Sebagai tambahan, topologi jaringan ini menggunakan SCSI, Fiber Channel, atau Ethernet Network Fabric. Multi-site topologis. Topologi step mirror yang dipakai di konfigurasi multi-site topologis biasa disesuaikan arahnya. Multi-site topologis digunakan di perusahaan besar yang mempunyai data center yang tersebar di berbagai benua. Contoh konfigurasi seperti ditunjukkan pada gambar berikut dapat mengatur disaster recovery dari 3 site. Site-site ini dapat terletak dalam kampus, area metropolitan, atau antar negara. Snap mirror dapat dilakukan di filer A, B, dan C dalam mode siklik. Volume data dan snapshot dari filer A direplikasikan ke filer B ke filer C, dan filer C kembali ke filer A. Hal ini memungkinkan data di sembarang site dapat diakses dari site pasangannya. Misalkan filer B di site B rusak, maka kliennya dapat mengakses data yang sudah dikopi dari filer C. Dengan metode ini, jika disaster di salah satu site dapat ditanggulangi oleh site pasangannya. Data dari site B dan site C dapat direplikasikan menggunakan snap mirror ke data center site A dan dipindahkan
ke tab library selama penyimpanan offline. 5. Training, testing, dan auditing. Untuk memperoleh keuntungan maksimal, koordinasi tes, sehingga dokumen outline skenario tes harus dibuat, yang berisi alasan pengetesan, tujuan tes, dan jenis atau tipe tes yang dijalankan. Juga di dalam dokumen seharusnya termasuk butir-butir detail apa yang terjadi selama tes, termasuk di bawah ini. A. Jadwal tes atau schedule and timing. B. Durasi lama tes. C. Langkah-langkah spesifik dalam tes. D. Siapa yang menjadi partisipasi dalam tes. E. Petunjuk-petunjuk tugas untuk personil tes. F. Sumber daya dan layanan yang diminta, atau supply, hardware, software, dan dokumentasi. Yang keenam, planned maintenance. Selalu mengupdate sistem yang telah dirancang agar bugs dapat terdeteksi. Yang kedua, meningkatkan keamanan pada jaringan. Demikian presentasi ini. Teman saya akan melanjutkan presentasi dengan membacakan sebuah kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah sangat penting untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi dalam kesiapan menangani suatu bencana agar proses bisnis bisa tetap berjalan dengan lancar dan juga dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Sekian dan terima kasih.